Opini, obrolan publik terkini. Nah, kali ini saya akan memberikan kesempatan kepada audiens kami untuk bertanya langsung kepada 4 narasumber terkait perlindungan anak. Mungkin ada penanya? Silakan penanya pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutiara Ananta, saya dari Forum Anak Kota Tanjung Pinang. Saya ingin bertanya kepada Bunda Misni. Bunda, seperti yang kita ketahui bersama bahwa di masa COVID-19 ini kami sebagai anak juga dilarang untuk keluar dari rumah, beraktivitas di rumah jika tidak penting. Nah Bunda, bagaimana tanggapan Bunda dan bagaimana penanganan khusus kepada anak-anak yang masih saja keluar rumah beraktivitas seperti nongkrong, merokok bahkan, minum-minum, dan balap liar Bunda? Saya pernah melihat di Dompa, daerah kita, itu masih banyak anak-anak yang berkumpul untuk balap liar. Nah Bunda, bagaimana tanggapan Bunda dan bagaimana penanganan khususnya? Terima kasih. Terima kasih banyak. Baik, Bunda Misni mungkin bisa membantu menjawab bagaimana penanganan bagi anak-anak yang tetap saja tidak mau mengikuti protokol kesehatan. Baik, terima kasih. Ini Mutiara Ananta. Iya. Dia memang masih anak, tapi pertanyaan sudah cukup dewasa. Dan ini terbukti bahwa Forum Anak berhasil sebagai 2P ya, pelapor dan pelopor. Anak-anak di masa era pandemik dilarang keluar. Tapi kok justru sebaliknya, dia keluar malah membuat tindakan yang di luar kewajaran. Ada yang tetap balapan liar, bahkan ada yang minum-minum dan lain sebagainya. Ini Bunda pastikan, ini pasti anak yang memang sebelum COVID sudah seperti ini kebiasaannya. Pasti. Dan ini biasanya anak-anak yang bermasalah dari dunia pendidikan. Bisa jadi ini adalah anak-anak yang telah putus sekolah dan sudah ikut dalam geng motor. Karena kalau kita yang sudah biasa sekolah, terikat dengan jam pelajaran, karena sebulan di rumah, mungkin dia pun belum pandai nih bermotoria gitu. Ini Bunda pastikan sebelum terjadi COVID, pasti anak ini sudah punya kelompok sendiri. Karena proses untuk minum minuman keras itu tidak mudah. Artinya kalau anak ini memang sudah terbiasa sebelumnya anak yang baik-baik, yang sekolahnya rutin, memang mengutamakan pelajaran, mungkin tidaklah sejauh ini. Ini menjadi PR kita, mungkin nanti kita sidak aja sekalian. Tapi memang peran keluarga juga kembali sangat penting. Kenapa anak keluar? Berarti tadi sosialisasinya kayaknya kurang maksimal. Bisa jadi memang orang tuanya walaupun sudah mendengar sosialisasi dan sudah mengetahui dan tidak mampu untuk menahan anaknya untuk tetap keluar. Karena bahkan mungkin anak ini tidak pulang ke rumah. Bahkan anak ini saya yakin tidak pulang ke rumah. Karena itu terjadi, itu yang tadi saya katakan ada bagian pemenuhan hak dan ada perlindungan khusus anak. Karena sampai saat ini kita juga masih juga menangani anak-anak korban kekerasan. Kalau dari data, itu tahun 2019 kekerasan terhadap anak itu sekitar 240 sepanjang setahun, Januari sampai Desember. Apa yang terjadi di era COVID, Maret sampai dengan Juli itu sudah 70. Yang tertinggi itu 35 itu fisik dan seksual. Artinya kalau kita bandingkan dengan mungkin apa yang diekspos oleh pengadilan agama, ya mungkin ada hubungan kausal kali ya. Bahwa ada 23 rekomendasi untuk meminta nikah di bulan Juli. Ya totalnya sekitar 40. Ya mungkin salah satu faktornya karena memang usia perkawinan dinaikkan menjadi 19. Ya orang tua juga mungkin sudah panik tadi ini anak yang tidak bisa mengatur jadwal dan lain sebagainya. Dan dia keluar terpengaruh ketemu dengan kawan yang mungkin membawa dia kepada dampak yang lebih tidak baik, maka terjadi. Tapi kalau minum-minum saya kira ini pasti, minuman keras ini pasti sudah punya komunitas sebelumnya dan kebiasaan jelek sebelumnya. Geng motor juga kan nggak bisa tiba-tiba ya kita ikut langsung geng motor. Saya yakin dan percaya ini pasti sebelumnya sudah punya kelompok-kelompok tertentu yang kita lihat seharusnya di era pandemik mereka berada di luar, di rumah sekarang keluar, ya pengawasan kan akhirnya lebih longgar. Apalagi Pak Dirman tadi bilang orang tua sudah kembali ke kantor, sudah tidak ada lagi work from home, anak di rumah akan semakin menjadi bebas.
Mungkin itu ya Mutiara, kita agendakan untuk melakukan mungkin pemantauan terhadap tempat-tempat yang memang tadi Ananda sampaikan, kelompok-kelompok anak. Tujuan kita adalah baik bagaimana memberikan perlindungan kepada, jadi sosialisasi terhadap teman sebaya. Saya yakin itu tidak dari forum anak, karena kalau forum anak dia tidak akan melakukan itu. Mungkin Baik. itu. Iya, Baik, Mbak terima Asti. kasih banyak Ibu Misni. Berarti memang karena khawatirnya ada pola perilaku yang berubah seperti Pak Sudirman tadi juga sudah jelaskan, dan memang sebelumnya komunitas ini sudah eksis sebelum adanya era pandemi. Lanjut kita ke penanya kedua. Silahkan penanya kedua. Jangan lupa untuk menyertakan nama, instansi, dan pertanyaan ditujukan ke narasumber yang mana tentunya. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Tumbuh pokok melati, tumbuhnya pula dekat pokok serikaya. Nama saya Neti Nelawati, himpau di Kota Tanjung Pinang, organisasi saya. Baik, ada 2 pertanyaan saya yang akan saya tujukan pertama ke Bapak Sudirman sebagai Puspaga, kemudian ke Ibu Dr. Elmi, Dinas Pendidikan. Baik, background saya adalah guru PAUD, Bapak. Nah, yang saya tanyakan bahwa Bapak tadi menyatakan adanya sosialisasi bagaimana menjadi orang tua hebat. Dalam intinya, dalam mendidik anak belajar BDR, terutama kami, guru-guru PAUD ada belajar dari rumah, BDR dikenal. Nah, ini Bapak menyatakan bahwa ada waktu-waktu dari jam sekian sampai jam sekian ada jedanya. Nah, ini bagi orang tua yang memang ada di rumah. Nah, bagaimana langkah bagi orang tua yang tidak ada di rumah? Itu saya mohon Bapak sampaikan. Kemudian, apakah hanya cukup dengan sosialisasi saja Bapak berikan? Adakah trik lain yang Bapak berikan sehingga kami juga sebagai guru dapat ilmunya? Terima kasih, itu saja yang bisa saya sampaikan. Kalau misalnya anak yang PAUD, tentu tidak serta-merta ditinggal. Dan saya yakin setiap keluarga akan ada yang menjaga anaknya. Tapi kalau sudah SD biasanya kedua orang tua itu akan bekerja dua-duanya. Ini yang jadi problem kita. Orang tua dua-dua bekerja, tidak ada yang mengawasi. SMP, SMA. Nah, Ibu mungkin masih ingat konsep awal homeschooling, seperti apa itu diluncurkan. Homeschooling itu awalnya bagaimana agar supaya anak-anak yang ada di rumah itu diasuh oleh orang tua secara bergantian. Konsep awal ini sebenarnya bisa kita terapkan. Ketika anak-anak berada di rumah, maka orang tua yang tidak bekerja itu bisa saling membantu. Dia kumpulkan anak-anak tetangganya, 2-3 orang. Besok misalnya tetangga yang lain juga. Konsep awalnya homeschooling sebenarnya seperti itu. Meskipun hari ini kita lihat homeschooling sudah komersil ya, bahkan justru lebih mahal. Karena gurunya 3-4 anak, 1 guru. Nah, tapi konsep dasarnya homeschooling sebenarnya itu bisa kita terapkan. Tetangga bisa berpartisipasi untuk saling membantu menjaga. 2-3 orang kumpulkan tetangganya. Tapi lagi-lagi Bu, memang harus dibicarakan. Ada 2 yang harus dimiliki oleh orang tua. Zaman sekarang ini itu yang sering kehilangan. Yang pertama itu tega. Yang kedua tambahkan es biar agak dingin sedikit. Tegas. Karena kalau yang 2 ini kita tidak lakukan, apapun yang kita diskusikan, apapun yang kita susun, schedule apapun yang kita buat, tak bisa berjalan dengan baik. Orang tua tak sampai hati. Udah merengek anak, ya udahlah kasih aja lah handphone itu. Bagi aja lah handphone itu. Sama dengan anak-anak tadi yang keluar bawa motor. Orang tua tak tega, orang tua tak tegas. Karena teman-temannya bawa sepeda motor. Saya pikir tidak ada jalan lain, orang tua mesti harus cari cara. Bagaimana caranya agar supaya adanya anak yang mengawasi di rumah. Saya kira seperti itu dan kami persilakan Himpaudi ada kegiatan boleh kita kerjasama. Ibu Himpaudi mengumpulkan wali murid dan insya Allah kita siap membantu. Saya kira seperti itu Mbak. Terima kasih banyak Pak Sudirman. Baik, penanya ketiga mungkin kami persilahkan. Oke baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
dan selamat sore untuk kita semua. Jalan-jalan ke Pangkil mencari belana. Perkenalkan, saya Muhammad Aidil, perwakilan dari Forum Mahasiswa Peduli Perempuan dan Anak. Oke, terima kasih. Sebelumnya beri aplaus dulu dong untuk para narasumber hebat kita yang tentunya hari ini memberikan informasi kepada kita semua dan masyarakat dan teman-teman dari GoTV untuk mempublikasikan hasil hari ini. Kita tahu bahwa negara menjamin lewat Undang-Undang Dasar 1945 bahwasannya tujuan negara adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Lalu dikuatkan dengan Undang-Undang Perlindungan Anak 23 tahun 2002 direvisi ke 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak, bahwasannya terdapat salah satu hak atas pendidikan. Nah, tadi telah disinggung oleh moderator bahwasannya semua serba daring, semua serba online. Bahkan tahun ini dan kebetulan pandemi, tahun ini semua hampir 100% itu online. Mungkin itu saja. Demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, saya lempar kembali ke Bu Elmi untuk pertanyaan terkait daftar online tadi, Bu. Iya, baik. Untuk Aidil ya, setiap tahunnya PPDB ini, penerimaan peserta didik baru ini memang ada permasalahan. Mengapa belum ada? Sebenarnya sudah disebarkan melalui tentu media massa. Cuma nanti orang-orang tua mungkin tidak paham menggunakan media massa. Di YouTube coba dilihat, itu sudah ada juknis dari PPDB. Kemudian tadi mengapa jadwalnya terlampau cepat? Nah, baik, kita lihat dulu. Untuk SMA itu sistemnya adalah zonasi. Nah, mengapa pemerintah membuat sistem donasi? Karena selama ini kan sekolahnya itu ada sekolah favorit, sekolah unggul. Sehingga nanti sekolah unggul itu berfokus kepada satu daerah. Bagaimana dengan sekolah-sekolah yang lain? Pemerintah tidak menginginkan seperti itu. Maka diambillah sistem zonasi yang anak yang pintar di daerah A, yang notabene sekolahnya mungkin tidak disentuh oleh masyarakat atau yang selama ini kurang favorit. Nah, ini dengan adanya anak-anak yang hebat yang ada di daerahnya ini dapat sekolah di sana. Itu adalah tujuan pemerintah di dalam pemerataan tadi ya, pemerataan sistem pendidikan. Jadi pendidikan itu tidak berfokus hanya kepada sekolah favorit. Maka disebutlah sistem zonasi yang 50%-nya adalah zona atau daerah-daerah di tempat orang tua berada yang ada sekolahnya di situ. Kemudian ada lagi sekolah yang karena ikut orang tua. Kemudian ada prestasi yang non-akademik. Nah, itu ada persentasenya. Ya, ada afirmasi juga. Nah, tadi, apakah yang anak tadi dia termasuk kemana? Apa tadi di SMA, kemudian SMK. SMK itu tidak zonasi. Ya, kalau kita buat zonasi dia bagaimana? Karena di daerah kita SMK pariwisata hanya satu. SMK untuk teknik komputer cuma satu. Untuk teknik STM itu SMK 3 hanya satu dan bisnis hanya satu. Kalau anak ini dia ingin sekolah di SMK 1 yang bisnis, dia tidak lulus. Nah, mau sekolah di mana? Kan begitu. Nah, itulah penting adanya sekolah swasta di sini. Kalau kita membuka semua lapangan untuk sekolah negeri, akan tertutuplah semua sekolah swasta yang ada. Kemudian lagi sebenarnya sekolah swasta itu juga sama dengan negeri. Sekolah swasta itu juga hanya bedanya mungkin gurunya saja. Guru yang satu guru pemerintah, yang satu guru dari yayasan. Soal ilmunya ya, soal kompetensi, soal ilmunya itu sama sebenarnya. Tapi mungkin orang tua tadi berkaitan dengan SPP. Nah, untuk sekolah SMA, SMK juga kita pungut SPP. Nah, ini sudah ada pergub yang terbaru yang pergub nomor 4 tahun 2020 bahwa adanya SPP ini. Karena apa? Karena untuk juga meningkatkan kualitas pembelajaran di sini. Timbul tadi
anak kita tadi yang tak lulus bagaimana? Nah, tadi dikatakan bahwa untuk zona tadi SMA itu kan ada pos-posnya. Ada afirmasi, ada zonasi, kan semua pos itu kan nanti ada yang kosong itu. Kan ada yang tidak terpenuhi untuk kuota tadi. Nah nanti maka itu akan dievaluasi kembali, maka kedepannya akan dibuka portalnya lagi kalau sekolah itu masih ada kuotanya untuk yang lain. Jadi nanti mungkin untuk zonasi yang kurang dimasukkan ke ke bagian-bagian yang lain, misalnya afirmasi kurang, tak ada siswanya, nanti akan dikelompokkan menjadi zonasi asal yang ini di awal ini sudah selesai dulu. Jadi ada bertahap. Jadi Bapak Kepala Dinas juga tadi sudah menyelesaikan untuk PPDB ini tadi, ya, untuk PPDB bagaimana kelanjutan. Jadi sistemnya begini, apabila suatu sekolah itu belum memenuhi kuotanya, maka akan sekolah tersebut akan mengusulkan lagi ke Dinas Pendidikan, ya. Nanti Dinas Pendidikan akan memberi surat persetujuan baru kembali dibuka. Tapi kalau sudah penuh, bagaimana caranya kita mau membuka portal tersebut? Nah, itu. Ya. Jadi tidak bisa. Kemudian kembali lagi ke SMK. Tadi dari SMK ya. Iya. Kemarin ada suatu permasalahan. Seorang anak A, dia di awal mendaftar di SMA. Tahu-tahu enggak mau pindah ke SMK, datang ke kantor. Sementara datanya kan sudah ada. Nah ini juga kita tidak bisa membantu kecuali nanti selesai dari pendaftaran ini semua, selesai yang di tahap pertama baru bisa kita bantu. Saya rasa itu saja sudah apa ya? Atau sudah cukup lengkap, nanti mungkin bisa melanjutkan percakapan terkait detailnya setelah ini, tapi yang setelah pasti ini ya, iya, karena betul. kalau bicara ini nanti tidak akan habis-habisnya hanya di sini saja. Betul-betul, ternyata memang dampak dari pandemi tidak hanya perkara perlindungan anak di rumah, tapi juga terkait penerimaan peserta didik baru ya Ibu ya. Baik, pemirsa di rumah, kita akan kembali lagi setelah sesaat ini, setelah jeda berikut.